Kisah nama Nike Ratnadila. Nike sendiri adalah gabungan dari nama Nining dan Kusnadi. Awalnya sempat ragu karena setelah digabung namanya menjadi Ningku. Tapi Mami lantas teringat salah satu merek sepatu di sebuah toko di Jalan Braga, Bandung yang sewaktu hamil Papi sering mengajak dirinya ke daerah yang pada tahun 70-an menjadi tempat wisata belanja yang sering didatangin orang dari luar kota maupun luar negeri. Mami melihat sebuah sepatu waktu itu berlabel Nike dibaca Nike. Tapi karena orang Indonesia biasa melafalkan Nike dengan Nike saja. Sesuai yang tersirat, Papi pun mengabulkannya. Ratnadila juga merupakan gabungan dua nama belakang dari Mami dan Papi, Ningsira dan Kusnadi. Masih belum puas juga karena yang terkumpul hanya paduan kata Ratnadi. Para rekan sejawat di perusahaan Papi bekerjalah yang menyempurkannya dengan menambahkan huruf double L dan A, Ratnadila. Raden Rara Nike Ratnadila pun menjadi label di beberapa identitasnya kelak. Nike kecil si penghibur. Nike kecil yang sangat riang, ramah apa adanya, dan berani tampil ini telah menjadi sebuah hiburan setiap akhir minggu. Dikala Papi sering mengumpulkan anak kosnya untuk sekedar bercengkrama dan mengevaluasi kegiatan mereka. Papi hanya ingin membuat suasana kekeluargaan bagi semua penghuni kos sebagai pengganti kehangatan dari keluarganya yang jauh di luar kota. Nike menjadi penutup kerahmataman keluarga Edi Kusnadi itu. Penyanyi dan menari membuat semua yang melihat gemas. Pipi cabinya bakpao negeri tirai bambu yang jika dicubit akan terasa lembut dan kenyal. Perawakan Nike yang bongsor serta warna kulit yang cenderung putih pucat menyangsingkan banyak orang, termasuk keluarga besar kedua pihak orang tuanya. Mereka berasumsi kalau Nike dulu tertukar waktu bayi di rumah sakit sewaktu dilahirkan. Membuat siapapun yang mendengarkan cerita itu pun menjadi tertawa. Mulai mengungkapkan cita-cita. Mami, Neng mah mau jadi pagarwati, kata si Pipi bakpao tiba-tiba. Lalu Nike berdiri di atas meja. Berdiri kemudian berjalan. Mami benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud anak perempuan semata wayangnya tersebut. Nike mengerti ketidaktahuan Mami. Gadis kecil itu kemudian mencari tempat yang lebih besar dari meja yang ia pijak sekarang. Karena tidak ada lagi media yang lebih besar yang bisa menopang tubuh bongsonya. Akhirnya Nike memilih lantai ruang keluarga yang pastinya lebih besar, lebar dan leluasa. Di hamparan lantai dinginlah akhirnya Mami mengetahui apa yang dimaksud Nike. Gadis kecil berjalan, kakinya disilang-silangkan selangkah demi selangkah. Kemudian bertolak pinggang, terkadang sebuah tangannya ia lepaskan. Nike berjalan begitu gemulai.
Pinggangnya yang lentur ia hempaskan ke kanan dan ke kiri. Pandangan matanya lurus ke depan, bibirnya sesekali tersenyum, kira-kira sebelum ujung lantai. Wajahnya yang sedang tersenyum menghadap dinding di depannya, yang berjarak 50 cm dari hadapannya. Tatapan Mami mengikuti gerak-gerik tubuh perempuan yang ia lahirkan dulu. Langkah Nike terhenti. Wajahnya sekarang lurus ke depan dengan satu tangan memegangi pinggang. Wajahnya yang manis berusaha diangkuhkan. Kepalanya menoleh 45 derajat ke sebelah kanan, lalu mendongak 45 derajat juga ke atas. Pagar Wati bukan pagar rumahnya Wati, tapi Pargawati sebuah profesi dunia fashion yang sering memakai pakaian-pakaian indah hasil rancangan seorang ahli untuk dipertontonkan di atas panggung catwalk. Mami mengerti apa yang dimaksud Nike sekarang. Mami tersenyum tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Sangat jarang sekali saat itu di kota Bandung, sebuah tempat yang mewadahi anak-anak agar dapat mengembangkan bakatnya untuk menjadi seperti yang diperagakan anaknya tadi. Keluarganya mulai mengasah bakat Nike. Yang sering ibu tiga anak ini dengar adalah sebuah tempat lain yang mengasah bakat anak di bidang tarik suara, yaitu Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia atau HADMI. HADMI yang nyanyinya, karena Nike juga pandai menyanyi dengan ekspresi yang sangat mengesankan semua orang di rumah. Kebon Sirih, rumah yang merupakan warisan dari kakek Mami dan Papi yang ditunjuk keluarga besarnya untuk mengurus rumah beserta kamar-kamar yang disewakan oleh mereka, sebagian besar dalam mahasiswa ini. Yang semakin lama semakin bertambah jumlah kamarnya karena tanah kosong yang menghampar di belakang rumah dibangun kembali sekat demi sekat seiring bertambahnya waktu. Tak membutuhkan waktu lama ketika Dajat Paramor almarhum menerima gadis cilik pemilik lesung di pipi bagian bawah ini untuk diasah kemampuan yang dimilikinya, yaitu bernyanyi. Tidak lama setelah itu Kang Dajat mengarahkan Nike untuk lebih intens dilatih oleh salah satu alumni pengajar di HADMI yang sudah mendirikan Bina Vokalia, yaitu Aji Esa Putra. Nike datang ke tempat guru yang kemudian hari lebih mengajarkan penghayatan menyanyi kepada Nike. Tentunya didampingi sang bunda. Kualitas suara Nike kemudian dites. Lagu Topi Saya Bundar menjadi lagu pertama yang dilanturkan Nike didengar oleh Aji Esa Putra. Aji sudah mendapat sebuah bisikan yang ia dapat dari hati terdalamnya bahwa anak yang juga biasa dipanggil Keke ini akan menjadi seorang bintang. Berbedanya nada dan ekspresi ketika menyanyikan lagu yang semua anak Indonesia pernah menyanyikannya tersebut membuat Aji yakin si Keke harus menjadi anak didiknya. Dedi Kantong merupakan orang terpenting juga dalam pembentukan vokal Nike. Rekan Aji Esa Putra ini ditunjuk Mami untuk melatih Nike di bawah asuhan Dedi Kantong. Inilah suara Nike semakin terasa, vokalnya benar-benar berkarakter.
Karena suara Nike yang sudah semakin sempurna, Dedi Kantong kemudian menyerahkan kembali Nike untuk benar-benar dilatih cara menghayati sebuah lagu yang tentunya akan lama. Karena bagi anak berumur di bawah 10 tahun itu setiap lagu tentunya akan bermakna sama. Berpindah-pindah tempat tinggal. Itulah salah satu cara yang dilakukan keluarga Edi Kusnadi untuk menyalurkan bakat Nike. Kepindahan keluarga dengan 5 anggota ini ke daerah Sudirman, Bandung bukannya tanpa alasan. Rumah yang mereka tempati pada saat Nike berumur 3 tahun adalah tempat terdekat dari tempat latihan Nike menyanyi yang berada di Tegalega, Bandung. Mereka berbagi tempat dengan dua adik mami. Rumah di Gang Al-Mukalmi itu kemudian ditinggalkan keluarga Edi Kusnadi sekitar tahun 1982 untuk pindah ke sebuah tempat di daerah Soekarno-Hatta, Bandung yang bernama Parakan Saat. Di rumah inilah ketiga anak dari pasangan yang sama-sama berasal dari tanah Sunda ini tumbuh. Lingkungan yang akan memberikan dan membentuk semua bekal hidup kelak untuk menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Termasuk si bungsu yang paling menonjol di antara kakak-kakaknya. Rumah ini sekarang sudah rata menjadi aspal, tergusur karena pembangunan komplek perumahan Arya Graha dan sekarang menjadi tempat tinggal Kang Alan dan Museum Nike Adila pada akhir 1995. Bertepatan dengan kepindahan papi, mami dan kakak pertama Nike, Kang Deden, panggilan keluarga pada Deden Sony Prinadi ke Ciamis. Tempat yang diminta papi untuk menghabiskan masa pensiunnya juga tempat leluhurnya itu. Nike yang baru saja melepas masa taman kanak-kanak di TK Ade Irma Suryani, Taman Lalu Lintas Bandung. Kemudian disekolahkan di SD 7 Kiara Condong. Dia berteman dengan Novi dan Vika yang bersamanya sampai ia sekolah di SMP 30 Bandung. Bertemu si pencari bakat sambil terus berlatih menyanyi di luar sekolah dan mulai mengembangkan hobi dan keahlian bernyanyinya. Itu Nike kemudian menjadi penyanyi dengan aliran musik rock yang saat itu sedang menjadi tren di kalangan masyarakat pencinta musik Indonesia. Nike memulai dengan menjadi penyanyi panggung. Hampir seluruh Indonesia ia kunjungi untuk menunjukkan bakatnya yang sudah terlihat dari lahir. Itu lewat arahan pencari bakat handal yang membuat Nike Astria, Meriam Bellina, Cintami Atmanegara dan pesohor lainnya asal Jawa Barat menuju pusat kesuksesan sebagai seorang pekerja seni di bidangnya masing-masing yang kelak juga menjadikan Nike menjadi seorang pesohor dengan bakat menyanyinya yang kian terasa itu. Denny Sabri almarhum yang kemudian mengubah namanya menjadi Nike Astrina yang merupakan epikon dari nama Nike Astria, penyanyi rock arahan Denny Sabri yang sedang menjadi idola kala itu. Perlombaan demi perlombaan tetap diikuti Nike. Salah satunya adalah lomba nyanyi selekta pop yang diadakan Radio Ganesha. Nike menyanyikan lagu Cinta karya Titiek Puspa di formulir pendaftaran.
Ia mencantumkan nama Nike Faradila, dicantumkan Nike sendiri. Karena Nike juga penggemar artis yang terkenal lewat perannya di film Ratapan Anak Tiri Faradila Sandi. Rekaman single pertama. Denny Sabri yang menemukan Nike pada 1987 lewat tangan Aji Esa Putra. Kemudian mengikutsertakan Nike pada album Bandung Rock Power yang berisi lagu-lagu kompilasi beraliran rock dari beberapa penyanyi arahannya. Nike menyanyikan satu lagu pada 1988 sewaktu buku ini ditulis pihak JK Record sedang dalam tahap pembicaraan dengan pihak keluarga Nike Ardila untuk segera merilis album yang sudah hampir 30 tahun terabaikan tersebut. Sebenarnya Nike sudah membuat full album bersama JK Record yang sebagian lagunya diciptakan oleh Rinto Harahap. Namun karena namanya yang masih belum terangkat, album rekaman ini pun akhirnya tidak terilis dengan jam terbang di dunia panggung yang sangat tinggi. Denny Sabri yang pernah membawa Nike ke Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain di Indonesia untuk bernyanyi ini kemudian memperkenalkan Nike kepada seorang musisi yang kelak akan menghasilkan lagu-lagu hit untuk dinyanyikan Nike. Bertemu Dedi Dores dan rekaman album pertama. Singkatnya, perjalanan rekaman full album Nike yang rilis ke publik lewat tangan Dedi Dores yang hanya memakan waktu 2 minggu sejak Denny Sabri membawanya ke studio. Rekaman milik Dedi Dores di Jakarta dikarenakan memang besarnya sebuah niat yang dibangun Nike yang kala itu berumur 14 tahun. Album Sebekas Sinar yang dirilis di penghujung tahun 1989 ini pun sukses dan dihadiahi sebuah mobil kijang oleh produsernya kala itu, Ramli Rockman atau Ko Ahon. Secara Nike pendatang baru, angka penjualan album Nike saat itu lumayan tinggi. Pada saat album inilah nama Nike Astrina kemudian menjadi Nike Ardila. Karena menurut beberapa pihak dan orang terdekat Nike, nama Nike Astrina kelihatan mengekor sekali. Nama Nike Astria, sebuah nama yang tidak pernah terhenti dibicarakan banyak orang karena prestasi dan kehidupannya sampai sekarang. Meskipun kehidupan orang yang menyandang nama tersebut terhenti pada tanggal 19 Maret 1995, Ko Ahon, produser album Nike yang menitip edar 2 album Nike kepada Blackboard dan Musika Studios ini kemudian melanjutkan memproduseri album demi album Nike yang setiap rilisannya membuat tersenyum semua pihak. Ko Ahon mulai memproduksi sendiri album Nike ketika meluncurkan album ketiga Nike berjudul Nyalakan Api. Menjajal kemampuan lain di bidang keartisan. Dunia keartisan yang dijalani tak hanya di bidang tarik suara. Dunia akting yang melingkupi film, sinetron, dan iklan banyak dipercayakan para produser kepadanya. Para bintang yang menjadi lawan mainnya ketika berakting mampu dia jajari. Artis papan atas di Indonesia pun sekarang disandangnya.
dunia model yang merupakan cita-cita awalnya pun dia jajal. Juara favorit gadis sampul 1990 ia raih. Sinarnya yang sudah terang benderang sangat mudah menjadikan seorang pragawati yang berada di pagar utama dunia model Indonesia. Karir yang begitu gemilang sepertinya tidak segemilang dunia pendidikannya. Meskipun beberapa temannya mengakui kalau Nike memang pintar, tapi sekolah formalnya sebenarnya tak semulus karirnya karena kesibukan keartisannya yang segudang masa SMU Nike terhambat pindah ke Jakarta. Sejak memutuskan untuk lebih konsentrasi di karir sekitar tahun 1993 sampai 1994, Nike kemudian mengontrak rumah di Jalan Mangga, daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Di sinilah Nike banyak berkumpul dengan teman-temannya termasuk Sofiatun Wahyuni yang lebih dikenal sebagai Atun, teman satu SMU. Salah satu sepupunya yang kemudian merangkap asisten Nike, yang menjadi orang terakhir yang menyaksikan Nike mengembuskan nafas terakhirnya. Selain itu ada juga Melly Goeslaw, teman masa kecil Nike yang kemudian kita kenal sebagai vokalis grup band Potret yang melejit semenjak Nike sudah meninggalkan semua kenangan yang pernah diukir bersama sahabat-sahabatnya itu. Fitriani, sepupunya dari pihak papi, juga beberapa teman Nike lainnya yang setiap hari mengisi hari-hari Nike di akhir hidupnya. Kesibukan Nike di Jakarta tak membuat Nike intinya berhenti memenek hidup dan karir Nike. Papi dan Kang Alan, panggilan Alan Yudi Ruswanto, kakak laki-laki kedua Nike, selalu mengatur jadwal pekerjaan Nike juga keuangan Nike yang masih di bawah umur itu. Dibantu Atun dan sahabat-sahabatnya, orang sekeliling si Eneng ini kemudian bahu-membahu mendampingi karir yang semakin menanjak itu.